selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. (15 TPS di 10 kabupaten dan kota di Sumbar akan laksanakan pemungutan suara ulang. Pemerintah Jepang akan mendatangkan keluarga Joshi, WNI yang dibunuh teman prianya di Jepang. Asesmen penentuan bakat dan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di Pariaman. (15 tempat pemungutan suara yang berada di 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang pada 24 Februari mendatang. Pemungutan suara ulang ini dilakukan karena laporan dari pengawas TPS tentang adanya pemilih yang tidak terdaftar di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, serta tidak mempunyai KTP elektronik, namun ikut mencoblos pada 14 Februari lalu. Seluruh kabupaten dan kota yang akan melakukan pemungutan suara ulang, yakni 2 TPS di Tanah Datar, 2 TPS di 50 kota, 1 TPS masing-masing di Agam, Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, Padang Panjang, Payakumbuh, Kota Pariaman, serta 4 TPS di Padang. Kebutuhan logistik untuk pemungutan suara ulang itu telah disiapkan KPU kabupaten dan kota masing-masing, seperti surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 1.000 lembar, kemudian proses pencetakan kembali surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Ada 10 kabupaten kota di Sumatera Barat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. SU ini direkomendasikan oleh pengawas TPS akibat adanya pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB menggunakan hak pilih di suatu TPS. Sesuai pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemungutan suara ulang dilakukan 10 hari setelah hari pencoblosan. Maka dari itu, 10 TPS di Provinsi Sumatera Barat akan menggelar pemungutan suara ulang secara serentak pada tanggal 24 Februari mendatang. Alfi melaporkan dari Padang. Ribuan ikan budidaya keramba jaring apung (KJA) di Danau Maninjau Kabupaten Agam mati. Kematian ikan terjadi sejak Sabtu pekan lalu dan hingga Selasa siang masih terjadi. Kematian ikan terpantau di sejumlah titik di Nagari Maninjau, Bayua, dan Koto Kacia. Salah satu pemilik jaring apung menuturkan, ikan keramba miliknya yang tersebar di 20 petak mati secara bertahap. Akibatnya, dirinya mengalami kerugian lebih dari 50 juta rupiah. Mengatasi hal itu, sebagian petani ikan mengeluarkan bangkai ikan dari keramba, namun sebagian lainnya masih memutih di keramba. Banyak, Bu. Ada berapa? Kira ratusan atau? Ini untuk ikan yang mati diapakan ini, Bang? Buang. Dibuang. Ini udah berapa ton yang mati itu, Bang? Oh, udah banyak, Bu. 8 ton juga. Banyak, Bu. Perkiraannya berapa, Bang? Kematian massal ini telah terjadi berkali-kali. Akibat peristiwa itu, para petani mengalami kerugian berbeda dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kematian ikan terjadi karena kekurangan oksigen akibat tumpukan sisa pakan yang mengendap di dasar danau berubah menjadi racun. Dina Amrina melaporkan dari Agam.
ruas Jalan Padang Baringin yang menghubungkan Karagarian Tigo Koto Awa Malintang, Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang 6 km ini sudah banyak menimbulkan korban karena terjatuh dari kendaraan. Seperempat abad lalu, jalan ini dibuka warga dengan cara swadaya. Hingga kini, jalan tersebut masih belum diaspal pemerintah. Selain itu, badan jalan juga menjadi saluran air hingga menjadi selokan dan membentuk kolam kecil. Pengendara yang melewati jalan ini dituntut untuk ekstra hati-hati. Ini merupakan jalan terdekat yang dilalui warga untuk membawa hasil pertaniannya ke pasar. Namun jika hujan, jalan ini sangat berbahaya untuk ditempuh dengan kendaraan roda 2. Jika hal ini terjadi, maka warga memilih berdiam di rumah atau berjalan kaki selama 2 jam menuju pasar terdekat. Kesulitannya jatuh jalan buruk. Terus? Kadang keluar tidak bisa hari hujan. Ya Pak. Biasanya bawa apa? Biasanya bawa hasil dari ladang. Kesulitan enggak, Pak? Kesulitan banget Pak. Jalannya kalau hari hujan ya kondisinya kayak gini. Becek. Meski telah dilaporkan berkali-kali ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, namun kondisi jalan ini tak berubah sejak dibangun seperempat abad lalu. Semenjak jalan ini ada, sampai hari ini belum ada terjamah oleh pembangunan pengaspalan oleh pihak Kabupaten Padang Pariaman. Inilah keluhan ini sudah berlangsung lama dan jalan ini setiap tahun selalu menjadi skala prioritas di tingkat musrembang di kecamatan. Kini, warga dan aparat pemerintahan nagari setempat pasrah dan tak mau berharap dengan janji pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pasalnya, berdasarkan pengalaman, harapan yang mereka gantungkan selalu berakhir dengan kekecewaan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Puluhan warga binaan di Lapas Muaro Padang mengikuti pelatihan kerajinan membatik selama 1 minggu, mulai Kamis pekan lalu hingga Sabtu depan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada warga binaan agar usai menjalani hukuman mempunyai keahlian untuk menopang perekonomian. Pelatihan seni membatik tulis ini dibimbing langsung oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Sastra Minangkabau, Universitas Andalas. Pelatihan membatik yang diajarkan kepada warga binaan ini sebagai bentuk kepedulian kepada warga binaan untuk mengisi kegiatan yang positif bagi mereka selama menjalani hukuman. Dengan perlengkapan membatik seperti canting dan selembar kain, sejumlah narapidana mengikuti pelatihan membatik dengan antusias. Mereka membatik berbagai ragam pola di atas selembar kain putih seperti bunga dan motif khas Minangkabau. Seandainya waktu panjang, insya Allah kalau kita keluar nanti kita udah ada peluang kerja untuk bisa melaksanakan intinya kita bisa untuk membatik di luar nantinya. Jadi syukur alhamdulillah kita di sini belajar sama teman-teman ada lebih kurang 10 orang. Alhamdulillah semuanya antusias untuk ingin bisa untuk belajar. Anissa, seorang mahasiswi jurusan Sastra Minangkabau, Universitas Andalas, mengutarakan pelatihan membatik yang diadakan di lapas merupakan program kemanusiaan dari kampus yang menyasar seluruh warga binaan dalam meningkatkan produktivitas. Sekarang kita lagi mengadakan pelatihan membatik untuk warga binaan di Lapas Kelas 2A Padang. Program ini berasal dari PKM MBKM Merdeka Belajar Universitas Andalas yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Yang pertama memilih Lapas karena kesesuaian dengan program yang saya ambil, yaitu proyek kemanusiaan. Kepala Lapas Kelas 2A Padang, Marten, menyebutkan
beberapa pelatihan di Lapas Muaro Padang telah terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah keterampilan membatik. Adanya kerjasama kami dengan Kampus Sunan dari Fakultas Budaya yang memang punya program dalam perkuliahan mahasiswanya untuk membatik ini, khususnya batik budaya Minang. Membatik itu salah satu terapi bagi narapidana. Jadi dia bisa mengeluarkan emosinya dengan membatik atau melukis. Membatik ternyata bukan hanya sekadar membuat motif menggunakan canting pada selembar kain. Namun, seni membatik juga dapat bermanfaat sebagai salah satu cara terapi untuk mengatasi stres. Selain itu, membatik juga meningkatkan produktivitas dan ketangkasan, serta melatih otak seseorang untuk berpikir secara baik. Robiham melaporkan dari Padang. Kamis, ada deh Pak.